Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kak Jihan di sini dan kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita akan belajar bagaimana cara memodelkan masalah ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan menyelesaikannya. Kita juga akan belajar bagaimana cara menggambar grafik daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, langsung aja kita check it out. Oke, kalian pasti pernah kan melihat beras putih dan beras merah. Nah, biasanya gimana ya kita bisa melihat beras-beras tersebut? Ya, benar banget. Pasti di pasar. Okay, take a look at the following problem. In the market, you can see varieties of rice at different prices. White rice costs 18,000 rupiah per kilogram and brown rice costs 20,000 rupiah per kilogram. You are planning to buy at least 1 kilogram of white rice and 1 kilogram of brown rice. Determine the amount of white rice and brown rice that you can buy if you have at most 80,000 rupiah to spend for the rice. Nah loh, kalau kalian diberikan permasalahan seperti tadi, bagaimana ya cara kalian menjawabnya? Dicoba-coba saja Kak. Misalnya, kita beli 1 kilogram beras putih dan 1 kilogram beras merah. Berarti kan 18.000 rupiah ditambah 20.000 rupiah sama dengan 38.000 rupiah. Masih di bawah 80.000 rupiah. Bisa juga sih, tapi cara itu tidak efektif. Nah, di matematika ada loh cara yang efektif. Sini deh kajian kasih tahu caranya. Nah, untuk menyelesaikan masalah tadi, kita modelkan dulu permasalahan tersebut ke dalam model matematika. Yang pertama, caranya adalah temukan hal yang tidak diketahui dan tetapkan variabel untuk mewakilinya. Nah, tadi apa saja? Yang tidak diketahui banyak beras putih dan banyak beras merah. Jadi kita bisa misalkan banyak beras putih dalam satuan kilogram itu sama dengan X. Dan banyak beras merah dalam satuan kilogram juga itu sama dengan Y. Kemudian, kita temukan seluruh informasi pada soal. Nah, informasi-informasi apa yang ada pada soal tadi itu kita tuliskan. Yang pertama ada kamu berencana membeli minimal 1 kilogram beras putih. Tadi beras putih banyaknya kita misalkan X, berarti X lebih dari atau sama dengan 1 ya. Karena boleh 1, boleh 1,5, 2, dan seterusnya gitu. Kemudian, kamu berencana membeli minimal 1 kilogram beras merah. Nah, sama. Beras merah juga kita misalkan Y. Tadi banyaknya berarti Y lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kemudian ada informasi yang ketiga yaitu paling banyak belanja 80.000 rupiah. Karena tadi banyak beras putih itu X dan harga per kilogramnya itu 18.000 rupiah, berarti kita bisa buat modelnya 18.000 X ditambah 20.000 Y kurang dari atau sama dengan, ya kan? Karena paling banyak kurang dari atau sama dengan 80.000. Nah, sebenarnya karena beras putih dan beras merah itu banyak, ya kan? Banyak itu dimulai dari 0, tidak bisa negatif. Berarti seharusnya sebenarnya itu ada model lain, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Tetapi karena di sini sudah ada X lebih dari sama dengan 1 dan Y lebih dari sama dengan 1, nah itu tidak apa-apa gitu. Oke, jadi kita sudah dapatkan 3 pertidaksamaan. Nah, 3 pertidaksamaan tersebut itu berlaku secara simultan sehingga membentuk sebuah sistem. Dan kemudian di sini ada 3 syarat. Syarat apa?
Yang pertama, sistem tersebut terdiri dari pertidaksamaan. Kita cek ya, yang pertama. 18.000 X ditambah 20.000 Y kurang dari atau sama dengan 80.000. Pertidaksamaan ya. Karena ada tanda kurang dari atau sama dengan. Kemudian, X lebih dari atau sama dengan 1, pertidaksamaan. Bertidaksamaan. Kemudian, Y lebih dari atau sama dengan 1, pertidaksamaan. Pertidaksamaan juga. Kemudian, berarti syarat pertama terpenuhi. Kemudian, syarat kedua, masing-masing pertidaksamaan merupakan pertidaksamaan linear. Linear berarti variabelnya berpangkat 1. Nah, yang pertama, kita lihat pertidaksamaannya ada X dan Y variabelnya. Masing-masing berpangkat 1, berpangkat 1. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, berpangkat 1, berpangkat 1. Kemudian yang ketiga, berpangkat 1 juga. Betul. Berarti syarat kedua juga terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga, sistem tersebut hanya terdiri dari 2 variabel. Kita lihat ada 3 pertidaksamaan. Tetapi dalam satu sistem tersebut, hanya ada variabel X dan Y. Hanya ada 2 variabel. Nah, karena ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka sistem yang ini itu kita sebut sebagai sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Itu yang sedang kita pelajari di pembahasan kali ini. Nah, biasanya sistem ini disingkat sebagai SPTLDV. Oke, kita sudah memodelkan masalah tadi ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, selanjutnya kita akan mencari penyelesaian dari sistem tersebut dengan cara menggambarkan grafik daerah penyelesaiannya. Tapi ada di video part 2. Linknya sudah kajian cantumkan di deskripsi. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.